Salam, selamat malam Bapak Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan menolong kita dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Sehingga pada malam hari ini kita ada waktu yang indah untuk datang bersekutu bersama dengan Tuhan dalam ibadah kelompok doa pada malam hari ini. Mari kita saat teduh sejenak, kita merenungkan kasih setia Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Cuma Tuhan, Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Mulialah namanya, karena Dialah yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan, Dia berikan kepada kita. Kita menyanyi sebuah pujian yang mengatakan Dia sanggup. Yesus, mulialah namamu. Dari dahulu sampai sekarang, kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup memulihkan kita, melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besarlah kasih-Nya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya.
kasih ya Tuhan, mulialah nama-Mu, Yesus yang sudah mati bagi kami, menghapus dosa kami, memberikan kami kehidupan kekal. Bahkan dari dulu sampai sekarang ya Tuhan, hidup kami ada bersama dengan Engkau. Karena kami tahu bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan menolong kami, ampuni kami ya Bapa, layakkan kami, biarlah kami boleh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Yang mungkin merasa capek dan lelah, dan dalam penderitaan kiranya Tuhan jamah pulihkan. Terima kasih ya Tuhan, waktu ini kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 168 bahwa kita mau menceritakan bagaimana kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita karena kebaikannya dalam hidup kita. Nyanyian kemenangan iman nomor 168, cerita Tuhan Yesus, kita suka masurkan. Tuhan sempurna dalam hidup kita, dan itu kita ceritakan kepada dunia yang belum mengenal Dia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita menyanyi lagi dengan sebuah pujian mengatakan Dia mengerti. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam ini atas waktu yang Engkau berikan pada kami ya Tuhan, dan keselamatan, kehidupan, dan kekuatan Engkau berikan pada kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam firman-Mu yang kami belajar pada malam ini, kiranya menguatkan kami, meneguhkan kami, dan iman kami bertumbuh ya Tuhan. Engkau menyertai kami dalam mempelajari firman-Mu dan urapi kami semua. Kami serahkan waktu ini di tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan belajar bersama firman Tuhan pada malam ini. Kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-17 sampai ayat 22. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Saya membaca untuk kita, demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut terberal. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan menghindarkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan dengan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita membaca nas ini dan melihat, tentu sudah ada dalam pikiran kita, dan kita dapat mengingat kembali apa yang sedang terjadi dan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, setelah Allah berfirman dan bertemu dengan Musa secara khusus dan memerintahkan untuk dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menghadapi tantangan-tantangan yang berat supaya mereka bisa keluar, akhirnya mereka juga bisa keluar dari Mesir. Di dalam permohonan-permohonan yang dibuat, kalau kita membaca dalam kitab konteksnya, bahwa Firaun tidak mengizinkan mereka untuk keluar dari Mesir. Tetapi dengan kuasa Tuhan, Allah menyatakan mujizat-mujizatnya untuk menyatakan bahwa mereka harus keluar. Dia memberikan tulah sampai 10 tulah yang diberikan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, setelah tulah yang terakhir tentang darah anak atau pembunuhan anak, dan anak domba juga dikatakan untuk menandakan diberi di tiang, darahnya di tiang rumah orang-orang Israel. Dan itulah mulai kata Paskah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dengan adanya tulah yang terakhir itu, maka akhirnya apa yang dilakukan oleh Firaun, dia membiarkan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dan akhirnya di dalam nas yang sudah saya baca untuk kita saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa setelah Firaun membiarkan, dikatakan bangsa itu pergi, Allah menuntun mereka. Allah menuntun dan menyertai mereka dalam kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah saya baca, saya membaca kembali ayat 21 sebagai ayat emas untuk kita pada malam ini. Di dalam ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam
tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dari bagian ini saya memberikan tema untuk kita, penyertaan Tuhan bagi umatnya. Penyertaan Tuhan bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita bandingkan tentang penyertaan Tuhan ini, Allah menuntun bangsa Israel, berarti dia selalu berserta dengan mereka. Di dalam perjanjian baru juga menjelaskan kepada kita bahwa Yesus yang lahir, yang kita percaya, yang menyelamatkan kita, dia akan dikatakan Immanuel, bahwa dia berserta dengan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita patut bersyukur memiliki Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Karena Allah yang kita percaya ini senantiasa menyertai dalam kehidupan kita, memelihara dan menjaga kita setiap saat. Dan kalau kita lihat di dalam Mazmur, Raja Daud yang menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Tuhan menuntun dia, membimbing dia, dan memberi yang terbaik dalam kehidupannya. Itulah pernyataan-pernyataan yang dikatakan kepada kita di dalam kitab suci, firman Tuhan, bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang beserta kita. Nah, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa banyak orang mengatakan bahwa ketika menjadi orang Kristen, sering dia merasakan bahwa betulkah ini Tuhan menyertai? Betulkah Tuhan ada? Mengapa pertanyaan itu muncul, saudara kasih Tuhan? Karena dia menjadi percaya pada Tuhan Yesus, dan dia dikatakan menjadi orang Kristen, tetapi tetap juga mengalami musibah, tetap juga mengalami kegagalan, dan tetap juga mengalami penderitaan dan kedukaan. Pergumulan yang berat dihadapi dalam kehidupan ini. Saya katakan Bapak Ibu Saudara Tuhan, bahwa selama kita ada di dunia ini, tantangan-tantangan ini kita memang akan alami. Penderitaan, kesusahan, dan kedukaan, dan pergumulan berat kita memang akan alami selama kita di dunia ini. Karena kita masih ada di dunia. Tetapi kalau sudah kita di sorga, tempat yang Tuhan telah janjikan, kita tidak akan mengalami penderitaan, yang kita akan alami sukacita yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, siapa saja di dalam dunia ini, apapun posisinya, keberadaannya, tetap juga mengalami kesusahan dan penderitaan. Nah, dalam pergumulan yang berat, seringkali kita bertanya, di mana penyertaan Tuhan? Apa arti penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Sering kita bertanya seperti itu. Padahal tanpa kita sadari, ada Tuhan berserta dengan kita pada saat kita mengalami pergumulan berat. Apa buktinya? Pada saat kita menjalani kehidupan kita yang berat, penderitaan, kita bisa melewatinya. Itulah penyertaan Tuhan. Tak kala kita mengalami kekurangan, tak kala kita mengalami suatu masalah yang berat, kita bisa melewati semua. Tuhan beri kemampuan bagi kita. Itulah bukti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Saat kita bangun, saat kita menikmati hidup ini, menghembus napas kita, menikmati hidup di dunia sementara ini, itu adalah penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, berdasarkan nas yang sudah saya baca untuk kita melihat dalam kehidupan dan pengalaman bangsa Israel dalam menjalani hidup mereka. Begitu keluar dari Mesir, mereka keluar dari Mesir tanpa mereka sadari bahwa ada Tuhan beserta dengan mereka. Dan sangat jelas dikatakan dalam ayat 17 bahwa Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Mesir, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Tuhan, jangan-jangan orang itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Disinilah kita melihat bahwa Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang memberi petunjuk bagi mereka, Tuhan yang menuntun mereka, Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir.
Dia memberikan mereka melalui jalan yang jauh, tidak memotong jalan, dikatakan di situ. Supaya mereka tidak menyesal dan gampang kembali ke Mesir. Tetapi dia membawa mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan berat. Dia membawa mereka untuk menghadapi cobaan dalam hidup mereka. Saudara kasih Tuhan, sangatlah sulit kalau kita mengerti ini. Mereka lari, Firaun membiarkan mereka lari. Firaun membiarkan mereka keluar dari Mesir. Tetapi apa yang terjadi? Dia menyuruh juga orang Mesir untuk pergi mengejar mereka, untuk mengejar mereka. Tetapi saudara kasih Tuhan, nyata penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam ayat yang ke-21 ini sangat jelas bagi kita bahwa Tuhan yang menuntun mereka. Apa bukti dia menyertai mereka dalam kehidupan mereka sepanjang mereka menjalani kehidupan mereka di padang gurun. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada siang hari sebagai bukti dia menyertai mereka, dia ada tiang awan dikatakan. Sehingga di padang gurun itu saudara kasih Tuhan, mereka terlindung, mereka tidak mengalami panas terik yang begitu panas. Ya, saya yakin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang pernah ke Israel dan melihat bagaimana perjalanan, dan di sana padang gurun yang sangat, kalau kita pergi jalan 1 jam aja sulit rasanya. Jangankan di sana, kita saja di sini saudara kasih Tuhan siang hari, kita berjalan satu jam saja pas tengah hari terasa panas. Tetapi karena penyertaan Tuhan dalam bangsa Israel, dia menjadi tiang awan bagi mereka. Itulah bukti penyertaan. Dan kita melihat juga pada malam hari, mereka tidak mempunyai lampu, tapi dia menjadi tiang api dan menerangi mereka pada malam hari. Disinilah saudara kasih Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan perjalanan bangsa Israel ini dari awal, masih awal. Kalau kita membaca tentang perjalanan mereka di kitab Keluaran ini saudara kasih Tuhan, saat mereka menghadapi musuh, saat mereka kekurangan makanan, saat mereka sedang haus, Tuhan memberi yang terbaik bagi mereka. Tuhan memberi kemenangan bagi mereka. Tuhan memberi makan bagi mereka, di mana dia memberi makan mana untuk mereka, dan dia juga memberi mereka air. Saudara kasih Tuhan, Tuhan menyertai bangsa Israel dalam kehidupan. Dia menyertai umatnya dalam kehidupan. Nah, dalam kehidupan ini, Tuhan yang kita percaya, dia juga Tuhan yang telah menuntun bangsa Israel itu, juga menyertai kita dalam kehidupan, memimpin kita dalam kehidupan kita. Walaupun tantangan yang berat kita hadapi, Tuhan selalu menyertai kita dan memberi yang terbaik. Oleh karena itu perlu kita mempunyai pikiran, perlu kita mempunyai konsep, perlu kita mempunyai pemikiran yang baik tentang arti penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa dia tidak menjanjikan berarti kita atau menjamin hidup kita tanpa masalah. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak memberi kita jaminan untuk bebas dari masalah. Penyertaan Tuhan dalam hidup kita, kita akan rasakan, kita akan mampu menghadapi masalah dan kehidupan kita. Selama kita di dunia ini, seperti yang saya katakan tadi, kita tetap akan menghadapi masalah. Tetapi disitulah Tuhan akan menyertai kita, memberi kita jalan keluar, memberi kita kemampuan, memberi kita hikmat, memberi kita kesabaran, ketabahan dalam menghadapi masalah itu. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita bukan berarti bahwa Tuhan menjamin hidup kita tak mengalami kekurangan. Kita pasti juga mengalami kekurangan. Ada waktunya kita mengalami kekurangan, ada waktu kita mengalami kesusahan, penderitaan. Tetapi Tuhan menyertai kita, memberi kita kesanggupan, kecukupan untuk hari-harinya kita. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita setiap saat. Seperti dia lakukan kepada bangsa Israel. Dia selalu hadir dalam kehidupan mereka pada saat mereka keluar dari tanah Mesir.
Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita berarti Tuhan menuntun kita sebagai umatnya setiap saat. Menjadi gembala kita dalam kehidupan kita. Membimbing kita seperti Raja Daud katakan di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembala, katakan. Menuntun, membimbing, memberi yang terbaik, membaringkan. Dikatakan. Berkat yang begitu besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita saat ini sudah kasih Tuhan. Tantangan-tantangan berat kita hadapi sepanjang sudah 1,5 tahun kita mengalami pandemi ini. Menghadapi COVID-19 ini. Apa yang kita alami, saudara? Membuat kita terpuruk, membuat kita merasa derita, terpukul. Tetapi mari kita iman, mari kita percaya. Seperti bangsa Israel. Tuhan memimpin mereka, menyertai mereka. Dan Tuhan juga menyertai kita. Dan mari kita tetap bersandar penuh pada Tuhan. Bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Tuhan yang berkuasa. Dan semua apa yang kita alami, pengaturan, semua dalam pengaturan Tuhan. Jadi, tetaplah bersandar penuh pada Tuhan. Karena Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Marilah kita tetap berjalan di dalam hidup kita. Bersandar penuh pada Tuhan. Dan marilah juga kita selalu memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Bahwa apa yang kita alami adalah karena izinnya Tuhan dan dalam kendalinya Tuhan, sehingga kita tetap kuat teguh dalamnya. Dan janganlah kita khawatir akan hidup ini, saudara kasih Tuhan, sebab kebutuhan dan keberadaan kita Tuhan menyertai dan memelihara kita sesuai dengan namanya. Dialah Immanuel dalam kehidupan kita. Sebab kita di dunia ini dikatakan hanya sementara, tetapi iman kita, janji Tuhan terhadap hidup kita. Dia telah memberikan kehidupan kekal. Telah menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa. Oleh karena itu, Tuhan akan selalu menyertai kita dalam kehidupan. Seperti yang saya katakan, sebagai orang yang percaya pada Tuhan, menjadi orang Kristen, tetap akan mengalami penderitaan. Tetap akan mengalami kesulitan. Tetap akan mengalami kesusahan. Tetap akan mengalami kedukaan dan kekurangan. Tetapi janji Tuhan selalu menyertai kita. Janji Tuhan akan memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita terpuruk. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak dalam kehidupan. Jadi bagian kita dalam hidup ini bersandar penuh pada Tuhan, menyerahkan hidup sepenuhnya pada Tuhan. Dan bagian Tuhan dalam kehidupan kita, menolong dan menyertai kita dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, marilah kita kuat teguh dalam hidup kita dan memuliakan Tuhan. Sebagai kesimpulan untuk kita pada malam ini, saya membaca di dalam Mazmur 121. Kiranya bagian ini menguatkan kita, meneguhkan kita, dan membuat kita semakin kuat bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang menyertai dan melihara kita. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pemazmur ini mengalami penderitaan berat dalam hidupnya, tetapi dia yakin bahwa Tuhan yang dia percaya menolong dan menyertai dia, dan kuasa kegelapan tidak dapat mengganggu dia, karena Tuhan yang melindungi,
Tuhan yang menyertai dia dalam kehidupan, sama seperti kita yang percaya kepadanya di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini, renungan ini menguatkan kita, meneguhkan kita, dan menjadikan kita semakin kuat dalam iman penyerahan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam ini. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini meneguhkan kami. Kami yakin ya Tuhan, bahwa Tuhan yang kami percaya di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menyertai kami dalam kehidupan, Allah yang menuntun kami, Allah yang memelihara kami. Walaupun kami secara manusia menderita, banyak mengalami pergumulan tantangan, tetapi Allah yang kami percaya memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami menjalani hari-hari kami. Biarlah Engkau yang berkumandang, Engkau yang menyertai dan memelihara kami, yang mendahului kami dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu dan keselamatan yang Engkau berikan pada kami juga. Kehidupan kekal yang telah Engkau berikan. Kami bersyukur atas semuanya. Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa Tuhan mau menyertai kita dimanapun kita berada, dan saat penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita, hati kita merasa tenang dan teduh. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi dalam nyanyian Kenangan Iman nomor 247, Tuhan mau sertai hamba. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 247, Tuhan mau sertai hamba. Puji Tuhan, kita akan berdoa, merupakan doa kita bersama. Kita mendoakan sesuai dengan bahan doa yang ada di kelompok doa kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong, demikian juga kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita, dan situasi yang kita alami sekarang, dan juga anggota jemaat Tuhan yang pada sakit. Baik, kita berdoa bersama-sama, nanti Pak Aprianto mengaminkan doa kita, dan langsung menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami dan kekuatan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami pada saat ini ya Tuhan datang kepadamu. Kami berdoa untuk kelompok doa dan bahan doa yang telah disampaikan dalam setiap kelompok doa ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga, anak-anak dan rumah tangga, ibu rumah tangga. Engkau menyertai mereka dalam kehidupannya Tuhan. Berkati mereka dalam pekerjaan, berkati mereka dalam usaha. Lindungi ya Tuhan, dan berilah hikmat dari Tuhan, mereka dapat pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat juga dalam kehidupan mereka. Engkau menyertai mereka dalam menjalani hari-hari mereka ya Tuhan. Tugas yang Tuhan percayakan juga bagi mereka dalam melaksanakannya. Engkau menolong ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk yang bekerja, baik sebagai pegawai negeri, baik sebagai petani, pengusaha,
dan juga yang belajar ya Tuhan, perawat juga kami serahkan, dan aparat keamanan. Engkau memberkati yang di pemerintahan juga ya Tuhan, Engkau menolong biar mereka dapat melaksanakan tugas yang percayakan sesuai hendak-Mu. Anak-anak kami yang sekolah ya Tuhan, kami serahkan mereka juga jangan Tuhan, mulai dari PAUD ya Tuhan sampai ke perguruan tinggi, menolong mereka dalam melaksanakan tugas. Kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, baik yang sudah sakit menahun ya Tuhan, bahkan orang tua kami yang sakit ya Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang dinyatakan positif karena COVID-19 ya Tuhan. Kami mohon pertolongan penyertaan Tuhan, Engkau jamah dan pulihkan mereka ya Tuhan, beri kekuatan dan sukacita juga dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan mereka alami, dan pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu dan pertolongan terhadap saudara-saudara kami. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pengurus-pengurus dalam jemaat kami ya Tuhan. Engkau memberkati pengurus jemaat dan kelompok doa, dan kami serahkan semua di tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan dalam jemaat secara online ya Tuhan, biarlah dapat berjalan sesuai hendak-Mu dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk di dalam daerah KM Hilir ya Tuhan, untuk rencana Komperda, biarlah semuanya dapat berjalan ya Tuhan untuk kegiatan ini, biarlah perlindungan dari Tuhan sehingga berjalan yang baik. Dan kami juga berdoa untuk persiapan pemilihan juga pengurus daerah, yang Kau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang punya masalah ya Tuhan, yang letih lesu juga Engkau pulihkan, yang berbeban berat Engkau berikan keringanan bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang berduka. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, beri penghiburan, kekuatan, semangat dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, dan lewat apa yang mereka alami Tuhan, mereka semakin dekat dengan Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur juga bahwa kami dapat memberikan persembahan pada malam ini. Biarlah persembahan yang kami berikan untuk kelancaran pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati setiap pribadi yang beri, baik secara perpuluhannya Tuhan, ucapan syukur, bahkan juga persembahan khusus. Kami serahkan semua di tangan-Mu. Tuhan memberkati semua. Bapa di surga, kami tetap berdoa ya Tuhan, untuk kami sebagai masyarakat di dalam negara kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini, dalam bersama-sama untuk memerangi COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau beri kemampuan beri kami taat aturan Tuhan, kerendahan hati untuk siap untuk mengikuti aturan-aturan tertentukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Kiranya dalam ibadah kami malam ini meneguhkan kami, menguatkan kami dalam iman kami Tuhan. Biarlah pujian telah kami naikkan, dan firman telah kami dengar, dan doa yang kami panjatkan ya Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu di surga, dan kami memperoleh berkat di dalamnya, dan nama Tuhan yang memuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami tutup persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, amin. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.